Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Sultan El Habibi dengan NIM 22109123100014 dari kelompok 3 Nenggala dengan Kakak Bindam Kamonika Septria Marpaung. Esensi yang didapatkan dari wawancara kakak tingkat dan Kahima yaitu mempererat hubungan antara angkatan 2022 dan angkatan 2021 serta angkatan Hima. Selain menambah relasi, juga menambah pengetahuan, yaitu kita bisa meminta dengan sopan materi perkuliahan kakak-kakak saat perkuliahan. Contohnya, kita bisa meminta materi bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika kepada dosen saat perkuliahan. Yaitu 1. Bertutur kata baik dan sopan. Ada aturannya saat kita berkomunikasi dengan dosen. Pilihlah kata-kata saat berkomunikasi dan tidak memotong ucapannya sedang saat bicara. Lalu, memberi senyuman. Walaupun ada dosen yang jutek, tidak disukai ataupun killer, mahasiswa sebaiknya tetap tersenyum kalau berpapasan dengan dosen. Itu menunjukkan bahwa kita bisa dibilang bersahabat dan menghargai dosen tersebut, yaitu menyapa dan tidak berpaling muka. Lalu ada menjaga sikap, meskipun hubungan sudah dekat, tata krama juga harus dijaga. Misalnya saat menghubungi dosen, terutama dalam pesan singkat, tetap harus dengan bahasa yang sopan seperti mengucap salam, mohon maaf dan mengucap terima kasih. Jangan pernah menggunakan bahasa seperti kamu lagi chat bersama denganmu ya. Oke, mungkin itu saja. Perkenalkan, namaku Raisa dengan NIM 22109123200018 dari kelompok 3 Nenggala dengan Bindam Kak Monika Septria Marpaung. Dalam video kali ini aku mau ceritain esensi apa aja sih yang sudah aku dapat selama wawancara dengan kakak tingkat dalam kegiatan LKMMD PSKM 2022. Jadi ada salah satu cerita dari kakak tingkat yang paling aku ingat. Kalau angkatan kakaknya tuh pernah dapat tugas yang lumayan rumit dan sulit dari dosen. Tugas itu tuh kayak semacam hukuman gitu, karena angkatan kakaknya itu ribut dan gak tertib pada saat dosennya mengajar. Nah, jadi hikmah atau pelajaran yang dapat aku ambil pada saat di kelas itu, kita gak boleh ribut, harus tertib, gak boleh main handphone, sama harus lebih memperhatikan dosennya lagi. Jadi setelah aku mendengar cerita itu, aku kayak mendapat gambaran gitu gimana cara ngejalanin semester-semester selanjutnya. Nah, jadi itu sih menurutku esensi yang aku dapat selama mengikuti kegiatan wawancara dengan kakak tingkat. Sebenarnya masih banyak lagi esensi yang aku dapat. Cuman cerita yang udah aku sebutin tadi menurutku esensi yang paling aku ingat dan berkesan dalam diriku. Halo, perkenalkan nama aku Najwa Sabila Putri dengan NIM 22109123200006 dari kelompok 3 Nenggala dengan Kakak Bindam Kak Monika Septria Marpaung. Jadi salah satu esensi yang saya dapatkan saat sharing session wawancara dengan kakak tingkat kemarin yaitu relasi saya semakin bertambah dan saya dapat lebih mengenal kakak tingkat. Mungkin yang awalnya tidak saling mengenal, dengan adanya sharing session ini, wawancara ini, kami jadi lebih mengenal, bahkan kami bisa lebih dekat dengan kakak tingkat. Lewat kakak tingkat ini juga, kami diajarkan seperti apa etika dan patuh terhadap orang yang lebih tua. Tidak hanya saling mengenal saja, kami juga mengetahui berbagai karakter dari kakak tingkat seperti apa. Dan mereka juga banyak bercerita seputar perkuliahan. Mereka memberitahu kami bagaimana cara memilih peminatan agar tidak salah pilih untuk kedepannya. Mereka mengajarkan memanajemen waktu dengan baik,
etika dan cara menghargai dosen saat perkuliahan, organisasi. Mereka juga memberitahu kami bagaimana tips lulus dengan tepat waktu, dan mungkin masih banyak lagi. Itulah hal-hal yang membuat saya sadar mengapa penting sekali untuk kita dapat mengenal kakak tingkat. Hanya itu dari aku. Mungkin masih banyak lagi esensi-esensi lain yang kami dapatkan. Halo semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Najwa Femilia Andini dengan NIM 22109122200011 dari kelompok 3 Nenggala dengan Bindam Kamonika Septria Marpaung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai esensi apa yang saya dapat saat mengerjakan tugas wawancara dengan kakak tingkat pada saat LKMMD 2022. Salah satu esensi yang saya dapat yaitu saya jadi mengetahui tips and trick dalam memilih peminatan nanti. Memilih peminatan pada program studi Kesmas akan dilaksanakan pada semester 4. Nah, jadi ada 4 peminatan yang ada di Kesmas, yaitu AKK, Kesling, K3, dan epidemiologi. Nah, saat masuk peminatan itu nanti kita akan dites dan orang-orang yang akan diambil sesuai peminatannya sesuai dengan nilai yang telah kita dapat dari semester 1 sampai semester 3. Jadi untuk masuk peminatan yang kita kehendaki nanti, kita harus menjaga nilai-nilai kita di mata kuliah yang berhubungan dengan peminatan yang ingin kita ambil ke depannya nanti. Selain itu, kita juga harus memahami dan tahu passion kita di mana saat memilih peminatan. Sekian dari saya. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang tips manajemen tugas ala anak kuliahan. Manajemen waktu dalam penugasan anak kuliah ini tentunya menjadi salah satu hal mendasar yang penting untuk dikuasai para mahasiswa. Karena dengan manajemen waktu yang baik, tentunya tugas akan dapat terselesaikan dengan tepat waktu dan juga hasilnya akan lebih maksimal. Tugas dengan hasil yang maksimal ini yang nantinya akan membawa kita menjadi mahasiswa yang dapat lulus dengan tepat waktu dan hasilnya juga maksimal. Nah, pastinya semuanya mau dong lulus tepat waktu dengan hasil yang maksimal. Langsung aja nih, gimana sih caranya manajemen tugas dengan baik ala anak kuliahan? Yang pertama, kita bisa nih bikin jadwal tugas sederhana. Hal ini bertujuan agar tugas-tugas yang kita miliki menjadi lebih terstruktur. Yang kedua, kita bisa bikin to-do list atau list-list tugas yang kita punya dengan skala prioritas tertentu. Tugas yang deadline-nya lebih dekat, bisa nih teman-teman list di paling atas. Lalu yang ketiga, jangan menunda pekerjaan. Yang keempat, memanfaatkan waktu luang dengan sebaik mungkin. Lalu, yang kelima, teman-teman jangan lupa juga nih buat beristirahat, karena istirahat ini juga menjadi salah satu hal yang penting. Kalau teman-teman terus memaksakan diri buat nugas, tanpa ada jeda untuk istirahat, nantinya teman-teman bakalan sakit nih. Yang ada tugasnya jadi nggak selesai dengan maksimal. Nah, mungkin itu aja nih tips manajemen tugas kuliahnya. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Esensi yang saya dapatkan ketika melakukan wawancara dengan kakak tingkat ialah saya sedikit tahu tentang alasan mereka untuk join organisasi. Jadi, ketika melakukan sharing session dengan kakak tingkat, saya pengen tahu dan bertanya apa alasan mereka untuk join atau gabung organisasi tersebut. Organisasi ini adalah organisasi himpunan mahasiswa. Dari orang satu ke orang yang lain, alasan yang mereka utarakan itu berbeda-beda tiap individunya. Ada yang gabung hima karena mereka memang senang untuk berorganisasi. Karena dengan berorganisasi, relasi mereka jadi bertambah. Apalagi kita dapat berkenalan baik dengan kakak tingkat di atas kita. Ada juga yang mengatakan karena mereka tidak ingin jadi mahasiswa kupu-kupu alias kuliah pulang. Ada juga yang join organisasi karena memang anaknya punya jiwa organisasi yang sangat kuat, sudah tertanam sejak masa sekolah. Yang paling menarik, salah satu alasan mereka join organisasi adalah
karena mereka pengen tahu dapurnya LKMMD alias kegiatan di belakang layar LKMMD, di mana yang kita tahu bahwa kegiatan ini sangatlah menyenangkan. Jadi, untuk tahu bagaimana kegiatan di belakang layar yang disuguhkan panitia untuk peserta, salah satunya adalah dengan gabung hima dan memilih divisi tersebut, yaitu PSDM. Dari alasan-alasan mereka untuk mengikuti organisasi ini tak kalah penting bahwa manfaat untuk suatu hari nanti sangatlah besar. Karena di sini kita diajarkan bagaimana bersosialisasi terhadap sesama atau orang yang lebih tinggi daripada kita. Di sini juga diajarkan untuk mementingkan kebersamaan dan patuh terhadap aturan-aturan yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Nama saya Anissa Fauziah dengan NIM 22109123200031 dari kelompok 3 Nenggala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Nazmina Fathiyah dengan NIM 22109122200032 dari kelompok 3 Nenggala dengan Bindam Kamonika Septria Marpaung. Esensi yang kudapat dari wawancara dengan kakak tingkat pada kegiatan LKMMD PSKM FKULM 2022 adalah tips memanajemen waktu yang baik antara tugas perkuliahan dengan kegiatan kampus, yaitu dengan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan terlebih dahulu dengan cara hindari distraksi-distraksi agar tugas-tugas itu berjalan dengan lancar dan cepat selesai. Lalu dengan cara membuat to-do list antara tugas-tugas dan juga kegiatan-kegiatan itu, yang mana yang lebih prioritas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salman dengan NIM 210912210016 dari kelompok 3 Nenggala. Tips dan trik sukses selama masa perkuliahan. Pertama-tama, kita harus menyiapkan mental untuk menjalani dunia perkuliahan, karena tanpa mental yang kuat, kita tak akan sanggup menghadapinya. Tugas yang menumpuk dan karakter dosen yang berbeda-beda harus dihadapi dengan dewasa. Kemudian yang kedua, atur jadwal dengan baik. Di awal perkuliahan, pastinya kita sudah mendapatkan jadwal mata kuliah dan siapa saja dosen yang mengajar. Untuk itu, kita harus mengatur jadwal antara mengerjakan tugas, belajar, bahkan waktu santai. Saat kuliah, kita harus sadar jika waktu kita seperti liburan semakin menyempit, belum lagi disibukkan dengan organisasi yang kita jalani. Yang ketiga, pasang target IPK. Kesuksesan bisa dicapai bila kita selalu merencanakannya. Begitupun dengan IPK. Kita harus merencanakannya dan memasang target yang tinggi agar memacu diri kita supaya sukses. Namun, tentunya jangan hanya memasang target IPK tinggi tanpa adanya kerja keras, karena itu percuma saja. Terakhir, belajar dengan fokus dan tekun. Pastinya kita harus belajar dengan fokus dan kerja keras agar hasilnya memuaskan. Namun, jangan hanya terpaku dengan kuliah saja, tetapi kita pun harus ikut berorganisasi agar mempunyai banyak pengalaman, asalkan kita dapat membagi waktu antara waktu kuliah dan waktu organisasi tersebut.